Kecelakaan yang menimpa terhadap Sandra ini akan menjadi suatu peringatan, dan memang kita tahu saat ini Sandra yang berusaha mencoba untuk mendorong Mutiara, namun untungnya Kenjo datang tepat waktu, berhasil menyelamatkan Mutiara pada saat itu yang ingin menyeberang jalan. Karena Mutiara sempat merasa kecewa terhadap ucapan dari Rianti. Kejadian tragis ini sungguh sangat menyiksa batin dari seorang Sandra. Bahkan Sandra kini harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sandra pada saat itu yang berusaha mencoba untuk mendorong Mutiara, namun ternyata Mutiara bisa melincet dan akhirnya Sandra sendiri yang terjungkur. Hingga pada saat itu ada mobil truk oleng yang sempat terburu-buru karena ia harus mengejar waktu, tepat waktu di pasar Tanah Abang untuk menyetorkan cabenya. Dan mobil tersebut pun sempat mengalami ketegangan ketika ada Sandra pada saat itu yang sempat meminta tolong kepada Kenjo dan juga Mutiara. Kenjo dan juga Mutiara hanya bisa menyaksikan karena ia tidak berani untuk menolong karena mobil tersebut yang benar-benar sudah tidak bisa terkendalikan, dan akhirnya menabrak Sandra hingga Sandra pun terlindas dari mobil truk tersebut. Dan sepertinya di sini Sandra harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan ke rumah sakit ternyata Sandra di sini menghembuskan napas terakhirnya. Sepertinya Sandra meninggal dunia dan ia kini benar-benar tidak bisa tertolong lagi. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi yang cukup lebih menegangkan kali ini? Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu di alur cerita sebelumnya ada beberapa adegan dan poin penting yang perlu kita ketahui saat ini terkait hubungan Kenjo dan juga Mutiara yang kini sudah hampir dekat. Namun ada hal cukup lebih mengejutkan sekali ketika pada saat itu Kenjo sebelumnya sempat tak bisa berkutik, karena bagaimanapun juga Sandra ini adalah investor yang diutus oleh Ibu Cynthia untuk menghadapi Kenjo. Ternyata saat ini Kenjo pun bisa menurunkan egonya demi bisa menyelamatkan perusahaan dari Pak Aditya. Bahkan entah kenapa Mutiara ini semakin kesini semakin melunjak saja. Hati dan pikiran dari Kenjo pun benar-benar merasa risih dekat bersama dengan Sandra. Dan pada saat itu sepertinya Kenjo melakukan meetingnya bersama dengan Sandra dan ia juga sempat pulang duluan. Terlebihnya Kenjo ingin mengantarkan Mutiara untuk pulang. Dalam perjalanan pulang akhirnya di sini Kenjo berhasil membujuk dan merayu Mutiara untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan di sini juga ia sempat mempertemukan kembali Mutiara bersama dengan Bipah. Namun ada hal yang cukup lebih mengejutkan, di mana Rianti yang saat ini menjadi penghalang cinta Kenjo dan juga Mutiara. Rianti nyampe sekarang juga belum sadar kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandungnya. Bahkan ketika Rianti ingin memastikan tentang tanda lahir yang ada di kaki Mutiara, ternyata hal itu pun tidak pernah terjadi. Karena para penonton di rumah sangat begitu berharap apabila Rianti bisa menyaksikan dan mengetahui tentang tanda lahir di kaki Mutiara. Hingga pada akhirnya
Rianti pun akan benar-benar tersadar kalau selama ini anak kandungnya itu adalah anak yang selama ini ia hina, ia caci, dan ia maki. Dan ia pun akan menyesal seumur hidupnya. Namun kenyataannya bukan seperti itu. Ketika Kenjo pulang bersama dengan Mutiara, di sini Rianti pun malah justru melarang Kenjo. Dan ia tidak mau kalau sampai Kenjo ini terus dekat-dekat bersama dengan Mutiara. Dan seperti kita tahu kalau Rianti ini tidak ada etika, ucapan yang memang seharusnya disaring, ia pun ceplas-ceplos saja dan ia sempat mengatakan hal yang cukup lebih mengejutkan. Ketika saat itu Mutiara benar-benar sakit hati atas ucapan dari Rianti, kalau ternyata Rianti ini tidak akan pernah merestui hubungan Kenjo dan juga Mutiara. Dan saat itu juga Mutiara sempat menegaskan kepada Rianti kalau dirinya juga tidak akan pernah menerima cinta Kenjo sampai kapanpun. Hal ini justru menimbulkan tanda tanya bagi Kenjo sendiri. Sebenarnya di sini Kenjo tinggal ambil kesimpulan saja sebenarnya. Ia langsung saja menyatakan cintanya soal perasaannya kepada Mutiara agar supaya Mutiara pun tidak bertanya-tanya dan tidak menaruh rasa penasaran. Karena selama ini setiap ada ucapan yang mengandung unsur tentang cinta, sepertinya Kenjo ini hanya biasa saja dan tidak mengandung unsur untuk supaya bisa menyatakan perasaannya kepada dirinya. Dan Kenjo selalu bilang kalau dirinya hanya sayang sebatas teman saja. Dan perkataan itu selalu keluar dari mulut Kenjo, padahal hatinya justru lebih berbeda. Kita semua berharap di sini Kenjo agar supaya bisa bertindak tegas dan secepat mungkin bisa menyatakan perasaannya kepada Mutiara agar supaya Mutiara pun tidak bertanya-tanya. Kalaupun memang mereka sudah jadian, tentunya mereka di sini harus sampai menikah. Itu adalah harapan dari para penonton, dari pemirsa di rumah yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Dan seperti kita tahu juga saat ini konflik bahtera di antara Aditya dan juga Rianti pun belum maksimal akur. Dan pada akhirnya mereka pun di sini akan benar-benar dibuat menyesal karena mereka sudah memisahkan kedua insan yang sudah terpisahkan antara Kenjo dan juga Mutiara. Dan akhirnya Kenjo pun di sini sempat berlari mengejar Mutiara yang sudah menaiki ojek online. Dan Mutiara pun di sini sempat berkata meminta maaf kepada Kenjo. Apakah ini merupakan suatu pertanda kalau Kenjo dan juga Mutiara tidak akan pernah bersatu? Bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.